Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Gisang, nomor BP 1610852013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan diseminasi dari hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Pemerintah Korea Selatan dalam proses mewujudkan unifikasi Semenanjung Korea. Latar belakangnya adalah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bertemu secara langsung untuk pertama kalinya pada 27 Mei 2018 di kawasan perbatasan Panmunjom. Lalu Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu secara langsung pertama kali di Singapura dan kedua kali di Hanoi, Vietnam. Sebenarnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya dalam mewujudkan unifikasi di Semenanjung Korea. Sayangnya, upaya-upaya tersebut belum berhasil. Kemudian, dalam suatu pidato kenegaraan, Moon menargetkan unifikasi di Semenanjung Korea tercapai pada tahun 2045. Rumusan masalahnya adalah, sejak akhir Perang Dunia Kedua, Semenanjung Korea terbagi menjadi dua. Bagian utara dikuasai Uni Soviet dan bagian selatan dikuasai Amerika Serikat, sehingga memiliki ideologi, sistem pemerintahan, dan kondisi ekonomi yang jauh berbeda satu sama lain. Kedua negara mulai berperang pada 1950 saat Perang Dingin dan melakukan gencatan senjata 3 tahun kemudian, namun masih berlangsung hingga saat ini. Namun, pada 27 April 2018, Moon membuat sejarah, yaitu menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang mengunjungi kawasan perbatasan dan zona demilitarisasi Panmunjom untuk bertemu dengan Kim secara langsung. Moon dalam suatu pidato kenegaraan juga mengemukakan bahwa upaya reunifikasi bisa tercapai selambat-lambatnya tahun 2045. Nah, ucapan Moon tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti, yaitu bagaimana upaya konkret yang dilakukan Korea Selatan untuk mewujudkan hal tersebut. Pertanyaan penelitiannya adalah, bagaimana upaya pemerintah Korea Selatan dalam mewujudkan target unifikasi Korea tahun 2045? Studi pustaka. Saya telah mengumpulkan setidaknya 5 jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Charles K. Armstrong, yang berjudul Inter-Korean Relations in Historical Perspective, menjelaskan fase-fase hubungan antara kedua negara Korea. Yang kedua, Chang In-moon, yang berjudul Understanding the DJ Doctrine, The Sunshine Policy and the Korean Peninsula, menjelaskan 6 prinsip. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah konflik di Semenanjung Korea, dimulai dari latar belakang. Pada November 1943, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin nasionalis Tiongkok Chiang Kai-shek bertemu dalam konferensi Kairo dalam rangka membicarakan apa yang terjadi selanjutnya pada bagian-bagian sisa kekaisaran Jepang, termasuk Semenanjung Korea. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan menyerahnya Jepang, pihak pemenang mengambil alih kawasan Semenanjung Korea dan membaginya menjadi dua. Uni Soviet menguasai bagian utara, sedangkan Amerika Serikat menguasai bagian selatan. Keduanya saling berebut pengaruh dan wilayah kekuasaan. Pada tahun 1948, Korea bagian selatan membentuk negara sendiri yang berideologi liberal, sedangkan bagian utara membentuk negara berideologi komunis. Kedua negara saling mengklaim wilayah Semenanjung Korea secara keseluruhan. Perang Korea yang terjadi mulai 1950 sampai 1953. 25 Juni 1950, Korea Utara mulai menyerbu Korea Selatan. 27 Juni 1950, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar anggota PBB membantu Korea Selatan dalam membendung invasi Korea Utara. 5 Juli 1950, Pertempuran Osan,
pertempuran pertama antara Amerika Serikat dan Korea Utara dalam Perang Korea. Agustus 1950, Korea Utara berhasil menekan Korea Selatan dan Amerika Serikat ke kota Pusan, Korea bagian tenggara. 20 Agustus 1950, Jenderal MacArthur meminta pertanggungjawaban Kim Il-sung atas penyerangan Korea Utara. September 1950, Korea Selatan dan PBB menyerang balik Korea Utara. 1 Oktober 1950, Komando PBB mendorong tentara Korea Utara hingga ke arah utara, melewati paralel ke-38 hingga berhasil masuk wilayah Korea Utara. 19 Oktober 1950, Pyongyang, ibu kota Korea Utara, berhasil direbut Korea Selatan dan PBB. Oktober 1950, Tiongkok mengirimkan bantuan terhadap Korea Utara. 1951 sampai 1953. Pertempuran-pertempuran lain masih terus berlangsung, seperti pertempuran Bloody Ridge 18 Agustus sampai 15 September 1951, pertempuran Heartbreak Ridge 13 September sampai 15 Oktober 1951, pertempuran Old Bloody 26 Juni sampai 4 Agustus 1952, pertempuran White Horse 6 sampai 15 Oktober 1952, pertempuran Triangle Hill 14 Oktober sampai 25 November 1952, pertempuran Hill Erie 21 Maret sampai 21 Juni 1952, pengepungan Outpost Hay 10 sampai 18 Juni 1953, pertempuran Hook 28 sampai 29 Mei 1953, dan pertempuran Pork Chop Hill 23 Maret sampai 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan reunifikasi sebelum masa pemerintahan Moon Jae-in. Terdiri dari 4 kebijakan, yaitu Republik Konfederasi Korea, Sunshine Policy, Komunitas Ekonomi Antar Korea, dan Pajak Reunifikasi. Pertama-tama saya mulai dari Republik Konfederasi Korea. Kebijakan yang dikeluarkan Korea Utara adalah penyatuan kembali tanpa campur tangan pihak luar, melalui struktur konfederasi yang mempertahankan kepemimpinan dan sistem masing-masing pihak. Diusulkan pada 1973 sebagai wakil bangsa Korea di PBB. Sayangnya, upaya tersebut tidak didukung negara-negara anggota PBB. Sunshine Policy akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Komunitas Ekonomi Antar Korea. Kedua belah pihak harus membahas cara-cara untuk saling memakmurkan melalui pembentukan komunitas ekonomi. Sementara itu, Korea Selatan perlu fokus pada pembangunan infrastruktur dan sistem yang dapat berkontribusi pada penyatuan kembali Korea. Dan melalui peningkatan kerjasama, keduanya harus membangun landasan untuk melakukan lompatan menuju pusat Asia Timur. Ketika kerjasama membaik, perusahaan-perusahaan Korea Selatan kecil hingga menengah akan mendapat manfaat dari biaya tenaga kerja dan tanah yang murah dari Korea Utara. Dan Korea Utara akan belajar dari Korea Selatan tentang sistem pasar swasta. Ini akan meringankan kesulitan ekonomi di Korea Utara dan meringankan beban ekonomi Korea Selatan ketika keduanya akhirnya bersatu kembali. Pajak unifikasi. Pada 1 Januari 2011, 12 anggota parlemen dan partai yang berkuasa dan oposisi memperkenalkan RUU ke Majelis Nasional Korea Selatan untuk memungkinkan pembentukan pajak unifikasi. RUU itu meminta perusahaan membayar 0,05% pajak perusahaan, perorangan membayar 5% pajak warisan atau hadiah, dan perorangan maupun perusahaan membayar 2% dari pajak penghasilan mereka untuk biaya penyatuan. RUU ini memulai debat legislatif tentang langkah-langkah praktis untuk mempersiapkan unifikasi, seperti yang diusulkan oleh Presiden Lee Myung-bak dalam pidato Hari Pembebasan tahun sebelumnya. Proposal untuk pajak unifikasi tidak disambut hangat pada saat itu.
Lee sejak itu menegaskan kembali kekhawatiran tentang segeranya unifikasi yang dikombinasikan dengan perilaku Korea Utara, menyebabkan proposal pajak mendapatkan penerimaan yang lebih luas. Sunshine Policy. Nama resminya adalah Kebijakan Keterlibatan Pidato Hari Pembebasan tahun sebelumnya. Proposal untuk pajak unifikasi tidak disambut hangat pada saat itu. Lee sejak itu menegaskan kembali kekhawatiran tentang segeranya unifikasi yang dikombinasikan dengan perilaku Korea Utara, menyebabkan proposal pajak mendapatkan penerimaan yang lebih luas. Sunshine Policy. Nama resminya adalah Kebijakan Keterlibatan Komprehensif terhadap Korea Utara. Tujuannya adalah melonggarkan penahanan terhadap Korea Utara, merangkul Korea Utara, dan akhirnya membuat pemerintah Korea Utara melakukan denuklearisasi dengan sendirinya. Kebijakan ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Kim Dae-jung dengan memperkenalkan 3 prinsip, yaitu sebagai berikut. 1. Provokasi bersenjata oleh Korea Utara tidak akan ditolerir. 2. Korea Selatan tidak akan berupaya menyerap Korea Utara dengan cara apapun. 3. Korea Selatan secara aktif mencari kerjasama dan mempromosikan rekonsiliasi. Pada tanggal 13 sampai 15 Juni 2000, Kim Dae-jung bertemu dengan pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong-il, menandakan pertemuan pertama pemimpin kedua negara setelah Perang Korea. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi bersama Utara Selatan 15 Juni. Deklarasi tersebut mempunyai 5 poin utama, yaitu sebagai berikut. 1. Menyelesaikan masalah-masalah terkait reunifikasi. 2. Mempromosikan reunifikasi yang damai. 3. Menyelesaikan masalah humaniter, termasuk isu terpisahnya keluarga di kedua negara. 4. Mendorong kerjasama kedua negara dalam bidang ekonomi. 5. Mendorong dialog bersama antara utara dan selatan. Kebijakan tersebut kemudian berlanjut pada masa pemerintahan presiden selanjutnya, Roh Moo-hyun pada tahun 2003. Namun pada masa ini, Korea Utara menyatakan keluar dari perjanjian nuklir dan melakukan uji coba pertamanya. Namun demikian, Roh tetap berkomitmen pada kebijakan tersebut dan pemerintahannya terus memasok bantuan kemanusiaan ke utara. Roh juga melaksanakan kebijakan ekonomi antar Korea seperti pembukaan kompleks industri Kaesong di Korea Utara, pengelolaan wisata Gunung Kumgang, serta pembangunan akses transportasi antar Korea seperti jalur kereta api Seoul Sinuju dan jalan tol Jeojin dan Onjin. Sayangnya, ketika Lee Myung-bak mulai memerintah pada tahun 2008, Sunshine Policy dihentikan karena sikap Korea Utara yang terus memicu ketegangan dengan nuklirnya. Sejak saat itu, hubungan antara kedua negara kembali tegang. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan poin-poin bentuk upaya dan hasil temuan dari 3 kebijakan tersebut. Dalam hal resolusi masalah nuklir Korea Utara, Moon Jae-in menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang memberanikan diri mengunjungi perbatasan Korea Utara dan bertemu langsung dengan Kim Jong-un. Lalu Trump dan Kim bertemu di Singapura untuk pertama kalinya dan Hanoi, Vietnam untuk kedua kalinya, meyakinkan bahwa Korea Utara akan melakukan proses denuklearisasi. Hasilnya, Kim meminta Trump menghapus sanksi yang diterima Korea Utara. Namun Trump menolak dan proses denuklearisasi mengalami kebuntuan. Hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat menjadi panas dingin tak menentu. Dalam hal pengembangan hubungan berkelanjutan Korea Selatan dan Korea Utara,
melakukan beberapa perjanjian yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan berkelanjutan antar negara. Perjanjian-perjanjian tersebut menyangkut kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam hal upaya Korea Selatan dalam pembentukan komunitas ekonomi baru. Misalnya pada 23 April 2020, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memulai proyek pembangunan rel kereta yang menghubungkan Gangneung dan Jeju dalam jalur Donghai-Bukbu. Diharapkan dengan adanya proyek tersebut dapat memperkuat integrasi ekonomi kedua negara, sehingga berpeluang menjadi satu kesatuan negara maju. Sekarang saya sampai pada kesimpulan. Saat Moon Jae-in menjabat sebagai Presiden Korea Selatan, keinginan untuk mewujudkan reunifikasi di semenanjung Korea semakin nyata. Terbukti pada peringatan Hari Kemerdekaan Korea Selatan dari Jepang pada 2019, Moon menyampaikan pidato bahwa reunifikasi Korea ditargetkan akan tercapai pada 2045, mengingat Korea Selatan mempunyai sebuah kementerian khusus yang mengurus reunifikasi semenanjung Korea. Banyak upaya yang telah dilakukan Korea Selatan dan juga Korea Utara untuk mewujudkan reunifikasi, meskipun seringkali menemui hambatan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip liberalis, yaitu setiap negara memang selalu mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi ada kalanya setiap negara berkeinginan untuk bekerja sama demi mencapai kepentingan tersebut. Dalam kasus ini, Korea Utara dan Korea Selatan adalah musuh bebuyutan satu sama lain, padahal terdiri dari bangsa yang sama. Namun, dengan adanya kebijakan reunifikasi, kedua negara punya peluang untuk saling bekerja sama sebagai sesama negara serumpun. Kedepannya, jika keduanya benar-benar bergabung, maka akan menjadi salah satu negara yang paling diperhitungkan dalam lingkungan internasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.